Lemparan jauh Pratama Arhan dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan dunia internasional. Di laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor tipis 1-0, dan menjadikan kemenangan pertama bagi skuad asuhan Shin Tae-yong di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut dicetak Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Egy memanfaatkan kemelut di kotak penalti Vietnam yang bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dari sisi kiri. Yap, lemparan ke dalam bek kiri Timnas Indonesia tersebut memang sudah dikenal sangat menakutkan bagi tim lawan manapun. Lemparan yang sangat kuat dan terarah, bagaikan sepakan korner itu memanglah sangat menyulitkan tim lawan untuk mengantisipasinya. Sebelum gawang Vietnam yang dijebol melalui lemparan jauh Arhan, Timnas Jepang juga lebih dulu merasakan jadi korban throw-in Pratama Arhan pada ajang bergengsi Piala Asia 2023 di Qatar. Pratama Arhan boleh dikatakan menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Pratama Arhan baru masuk pada babak kedua setelah menggantikan Nathan Jo Aun, masuknya pemain Suwon FC tersebut mampu memberikan dampak signifikan bagi Timnas Indonesia. Kini serangan Timnas Indonesia melalui lemparan ke dalam Arhan sudah menjadi ciri khas serangan mematikan Timnas Indonesia. Bahkan lemparan ke dalam Pratama Arhan kini sudah menjadi sorotan internasional yang terkagum-kagum melihatnya. Pernyataan pertama disampaikan oleh pengamat yang juga analis sepak bola Amerika Serikat, yakni Ben Griffiths. Ben Griffiths menyebut lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya. Pasti menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia, tulis Ben Griffiths di akun Twitter pribadinya. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia 1-0 Vietnam, lanjutnya. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Riz Rosanray, yang merupakan komentator utama siaran langsung pertandingan Piala Asia 2023 dalam bahasa Inggris sekaligus pengamat kenamaan sepak bola Asia. Riz menjelaskan mengapa lemparan Pratama Arhan bisa dengan mudah menciptakan sebuah gol. Menurut Riz ada dua hal yang perlu diperhatikan kala Arhan melakukan lemparan jarak jauh ke arah kotak penalti. Jika lawan mendapatkan sentuhan pertama, Timnas Indonesia justru mendapatkan peluang kedua. Terlebih jika lawan kalah jumlah pemain. Seseorang meminta saya melihat gol dari perspektif Vietnam. Tentunya jika Vietnam tidak memenangkan bola pertama dalam situasi ini, akan terjadi lebih banyak kekacauan. Tetapi, jika mereka mendapatkan bola pertama, Timnas Indonesia masih unggul banyak pemain di kotak penalti di mana siapapun siap menerima bola. Harus dipertanyakan apa peran para pemain di dekat garis kotak terluar penalti tersebut. Tidak membantu apapun. Tidak menandai apapun, tidak dalam posisi menekan. Mungkin mereka berharap untuk clearance bola kedua? Bisakah satu atau dua diturunkan lebih dalam untuk mencegah barisan terakhir? Lalu kamu punya ini, 5 merah melawan 3 putih. Banyak pemain cadangan di dalam kotak tetapi tidak dalam posisi membantu bertahan. Bola mengarah kemana-mana. Bek panik saat melakukan sapuan dan jatuh ke kaki Egy yang mampu menempatkan bola dengan cerdas. Bagaimana pendapat kalian tentang gol ini? Tutup Riz dalam utas yang ia tulis di Twitter pribadinya. Hingga ex-staf pelatih Liverpool, Thomas Gronemark, juga ikut mengamati dan memberi tanggapan terkait lemparan jauh Arhan. Saat menjadi staf pelatih Liverpool, Gronemark merupakan pelatih spesialis untuk menangani situasi lemparan ke dalam. Pria asal Denmark itu yakin Pratama Arhan akan terus lebih baik lagi. Lemparannya tampak hebat, berkelas. Sebuah lemparan ke dalam tak cuma cukup jauh, tapi juga cepat dan pintar. Banyak pemain melempar sangat jauh, tapi tidak efektif karena bolanya terbang terlalu tinggi. Lawan bisa bertahan dengan mudah. Anda harus melempar jauh bolanya mengarah horizontal dan lebar. Saya bertemu dengannya. Saya yakin dia bisa terus lebih baik lagi, kata Gronemark seperti dikabarkan oleh media Vietnam Soha. Terakhir, fanbase dari tetangga sendiri Thailand yang mengaku sangat membenci lemparan ke dalam Indonesia. Aku sangat membenci lemparan ke dalam Indonesia, cuit @thaifootballs. Apapun sebutannya, lemparan ke dalam Pratama Arhan mampu memberikan luka bagi Vietnam. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier bahkan menyebut nasib mereka sama dengan Jepang yang kena korban throw-in Timnas Indonesia. Troussier mengaku sempat berdiskusi dengan pelatih Jepang Hajime Moriyasu soal lemparan Pratama Arhan. Tim Samurai Biru pernah merasakan kebobolan dari Indonesia di Piala Asia 2023 karena skenario serupa. Lalu saya tanya tim pelatih Jepang, dan tanya ke banyak tim, kenapa kalian tidak bisa mengantisipasinya? Mereka bilang, kami sudah berusaha, tapi kami tidak bisa melakukannya, sulit untuk mengantisipasinya, pungkas Troussier.
Pelatih asal Prancis itu tak terkejut dengan kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang dimiliki Arhan. Namun, ia menyayangkan kelengahan yang terjadi di lini belakang. Hasil kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda naik sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.